Hari ini gua mau nge-review HG Line Standard Armor. Kesan awal setelah kit ini selesai gua rakit adalah harus siap effort untuk neken beberapa partnya. Karena emang jujur beberapa partnya ada yang keras dan butuh sedikit ditekan biar mau masuk. Ini yang lu dapat setelah kit ini selesai dirakit. Lu dapat dua option hand, ada yang untuk megang ini dan tangan terbuka. Dan lu dapat satu senjata, satu shield, dua konektor untuk beam saber, satu opsi backpack, dan jangan lupa masih ada efek beam saber dan masih ada lebihan stiker. Kayaknya ini bisa dipakai juga buat yang ini deh. Kayaknya sih, tapi gue nggak tahu. Bisa atau enggaknya. Tapi emang kit ini tuh solid dan enak banget untuk dipose-posein karena emang sendinya seret. Tapi balik lagi soal kualitas plastiknya, gua kembalikan sama lo. Karena kalau menurut gua kualitas plastiknya untuk HG bootleg ya masih ada HG bootleg lain yang kualitas plastiknya sedikit di atas kit ini. Dan jujur, kit ini ganteng sih. Ganteng, keren. Kalau sebelum pakai part, ya memang agak kurang sih. Berasa kurus. Tapi kalau udah dipakein partnya, rasanya jadi lebih bulky, lebih berisi, dan lebih gagah. Kalau menurut gua, favorit gua di Gundam ini ada di part kakinya. Gak tau kenapa, kakinya kayak bagus aja gitu bentuknya. Partnya juga gampang dipasang, tapi yang agak mengganggu yang ini sih, separasi warna birunya kayak nggak pas atau mendingan putih polos aja gitu. Karena ini biru terang, di bawahnya kayak biru navy atau biru gelap. Tapi ini juga yang bikin keren nih. Booster sampingnya, ngingetin gua sama GM yang di Build Fighter. Dan kalau dilihat lagi untuk part yang ini nih, rock ini agak tricky dan dia tuh cuma bisa gerak bareng. Jadi dia nggak bisa gerak terpisah. Kalau mau gerak ya depan belakang atau dua-duanya harus gerak. Bisa lu akalin, tapi tricky sih. Dan ini juga partnya agak nggak neken, part yang putih ke merah. Dan menurut gua stikernya agak kurang bagus aja gitu. Pas, tapi kurang bagus. Ih, beneran deh, kakinya bagus tau. Kakinya bagus. Karena kalau tanpa part separasi yang bawah ini, rasanya tuh kayak ngelihat kaki punya New Gundam sekilas. Dan nggak tahu kenapa yang ini juga ngingetin gue sama model kakinya New sekilas. Lu bisa lihat. Gue lupa. Jadi nanti lo ada dapat part tambahan nih buat di dada. Jadi part aslinya itu bukan warna biru. Bukan. Bentar, gue ambilin partnya ya. Bentar. Gue ambilin. Ini dia. Part dada aslinya tuh warna abu-abu dan warna part biru ini warna barengan standar armornya. Ganteng sih. Ganteng kit ini memang. Kalau soal artikulasi, lu bisa lihat sih di reviewer lain. Tapi gue bahas part yang gue suka aja. Part backpacknya. Ini keren sih. Keren tau. Gue baru pertama kali ngerakit part backpack yang kayak gini dan part rok belakang yang jadi tempat beam saber. Ini bagus lagi. Bisa jadi inspirasi gue untuk custom kit yang lain. Dan karena ini juga custom, ya lu bisa pakai backpack yang ini atau juga pakai yang ini. Dan ngerakit part yang di sini nih, ini menyenangkan sih kalau buat gua. Walaupun agak mesti ditekan, tapi gua baru pertama kali ngerakit yang kayak gini dan
rasanya keren aja gitu. Tuh. Eh, keren. Selain itu yang bikin keren juga, kalau menurut gue tanpa part bahu tuh lebih bagus sih. Menurut gue lebih bagus ya. Karena semi-semi mekanik dan ini part bahunya juga agak bingung gue. Ini mau jadi armor emang bulky atau emang sebagai tambahan aja. Dan yang gue suka tuh, ada artikulasinya lagi. Bisa maju, mundur. Dan yang ini juga ada artikulasinya tuh. Walau ini yang nggak ada, tapi ininya juga ada. Ngerakitnya tuh butuh kesabaran banget ketika lo masang stiker di part mata, walau nggak kelihatan juga. Terus agak tricky ngilangin noob mark di bagian sini. Dan ini yang merupakan salah satu effort gua. Nah, masang di sini nih. Ini nggak tahu kenapa sih. Ini agak kepotong dikit pas gua ngilangin noob marknya. Ke gompel dikit, dan part yang di sini nih harus ekstra tenaga untuk neken karena udah dipaksa tekan juga rapetnya segini dan masih ada gapnya. Kalau lu bisa lihat dari deket, ya seperti inilah kualitas plastiknya. Tapi udah oke sih, walau gue agak ragu pas awal ngerakit, tapi pas udah jadi rasanya solid-solid juga. Dan kalau lu memasang yang part yang di sini nih, part join di sini, pastiin tuh part yang putih di atasnya udah kepasang dengan rapi dan nempel di sini. Jangan kayak gue kemarin, gue bongkar ini lama dan effort juga sih. Ujungnya apa? Ya agak sedikit ninggalin jejak di sini. Gak begitu kelihatan sih ninggalin jejak karena bongkarnya harus pakai part separator yang pakai besi. Karena kalau pakai part yang plastik, gue ragu sih nggak kuat buat buka partnya. Dan lu lihat tuh, part tangannya lebih keren kan kalau tanpa part armornya karena semi-semi mekanik. Dan kalau dicat pakai warna gunmetal juga udah oke sih kalau menurut gua. Ini selera gua aja. Bentuk tangannya juga keren, separasi warnanya oke. Dan lu mesti perhatiin pas masang di sini jangan sampai kebalik. Gua kemarin ini kebalik dan join plastik di sini nih, bukan join sih tepatnya, part tangan di sini cukup unik karena masukinnya harus miring gitu biar dia mau masuk. Dan ini kalau lu lihat dari dekat kayak gini nih, ada artikulasi juga di sini. Tuh, bisa sedikit lebih tinggi. Udah cukup sih. Tapi kalau lo mau custom tinggiin dikit lagi part perutnya masih bisa, masih oke lah. Ini bisa tuh bisa pendek dan bisa tinggi. Tapi gue lebih prefer segini sih tingginya. Karena lebih proporsional dan kelihatan lebih gagah aja. Nah, ini juga partnya dipasang agak cukup kendor, tapi masang beam sabernya sih agak keras joinnya ya. Dan beberapa part ada yang gue sedikit harus gue gedein lubangnya karena emang susah dipasang. Digedein sedikit aja pakai pen cutter, diputar 3 kali, udah cukup kok. Udah cukup buat masang partnya. Dan ini emang beberapa part bawaan emang nggak begitu rapet. Gue nggak mau maksa neken juga, takut patah. Ini nggak rapet juga. Dan menurut gue part di paha juga segini sih agak kurang rapet ya. Ini juga agak kurang rapet dan ini nekennya juga gue agak ekstra karena agak susah juga. Tapi ya pas udah jadi oke-oke aja sih. Tetap kelihatan solid dan persendiannya seret. Coba kalau misalnya lu bayangin set tuh. Gue lebih selera tanpa ini. Ininya oke sih. Ininya gak usah pakai ini. Udah cukup bagus. Dan ya tuh kalau lu tinggiin perutnya jadi lebih proporsional kan. Salah satu yang oke menurut gue juga bentuk shieldnya. Keren sih, nggak cuma bentuk kayak shield RX78 biasa, tapi ada varian ini di depannya. Dan bentuk ininya, weaponnya, cakep.
Beneran deh, cakep. Baru pertama kali juga gue ngerakit kayak gini. Ih, keren tahu keren. Vibe-nya tuh kalau digabungin sama SAF Bodycon gitu atau Figma yang itu bisa jadi keren. Keren kayak lu lagi mau membasmi alien gitu vibe-nya. Lu pakai senjata modelan kayak gini, keren sih. Keren bentuknya. Tuh. Ih. Dan ngerakitnya juga gampang lagi. Nah, setelah satu favorit gua, ini juga bagian weaponnya. Kesimpulannya, untuk Gundam harga 100 ribuan bootleg, soal kualitas plastik gua kembalikan ke elu. Tapi kalau lu mau mencari Gundam yang punya gimmick armor dan punya senjata yang keren dan bisa dibongkar pasang partnya, lu bisa pilih mau mode yang seperti apa, ini rekomen. Walau untuk ngerakitnya lu harus sabar, lu harus siap tenaga lebih, terutama di jempol lu. Kalau jempol lu sakit-sakit dikit, ya nggak apa-apa lah. Dan harus siap juga ngakalin beberapa partnya, ada yang harus dikikis. Perhatiin juga bekas noob marknya, terutama di part yang abu-abu. Kalau nggak bersih jadi kelihatan agak getas. Dan gue baru inget sih, untuk ngilangin noob mark di bagian sini, harus hati-hati. Gue ada satu bekas noob mark yang sulit diilangin. Karena plastik yang di booster samping, gak tahu kenapa, rasanya kayak kurang aja. Kayak plastik bootleg model lama. Tapi, buat lo yang suka dengan Gundam model banyak weapon, ada satu, dua, tiga, ada beam sabernya juga, dan seneng dengan tipe Gundam seperti GM, ini rekomendasi buat lo.